Halo guys. Jadi hari ini kami mau apa guys? Mau wawancarai tugas project Pancasila. Jadi kami mau ke FEB guys. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 4. Di sini kami telah menyelesaikan proyek Pancasila, yang mana izinkan saya itu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Basini dengan NIM D1A025282, program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Di sini saya bersama teman-teman seprojek Pancasila. Dipersilakan untuk masing-masing memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Luciana Afrika dengan NIM D1A025225 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Tidak Amanda dengan NIM D1A025281, saya dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam Mustadi dengan NIM D1C1251015, program studi digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Kori Wansyah dengan NIM C1212507 dari program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu dengan Abang siapa Bang? Mario. Abang Mario ya. Oke. Baik Bang, di sini kami ingin mempertanyakan bagaimana perasaan Abang jika pendapat Abang itu diabaikan di suatu acara, kayak pendapat Abang itu diabaikan. Oke, mungkin perasaan saya jika pendapat saya diabaikan dalam suatu acara atau di suatu rapat, menurut saya itu tidak etis, tidak dihargai orang lain, sehingga mungkin termasuk juga di dalam saya secara pribadi saya termasuk sakit hati. Mungkin juga kenapa kok bisa pendapat saya tidak dihargai orang lain, padahal sebuah pendapat itu dalam sebuah rapat itu sebenarnya harus ditampung di forum biar pendapat saya itu dapat disimpulkan di suatu forum. Terima kasih. Untuk kedepannya tuh Bang, Abang ada saran nggak Bang, biar pendapat kita tuh nggak diabaikan Bang? Untuk pemimpin, untuk yang memimpin. Untuk yang memimpin Karena tadi. kan abang kan sebagai korban nih. Nah, kedepannya untuk orang-orang yang pendapat abang itu gimana? Oke, mungkin kalau menurut saya untuk pendapat supaya pendapat kita itu tidak diabaikan dalam suatu acara atau apa, mungkin misalnya saya sebagai anggota kan dalam suatu acara atau rapat itu mungkin kita contohnya rapat gitu, pasti ada suatu pemimpin. Mungkin saya berpendapat sama pemimpin itu. Mungkin suatu pemimpin itu bisa membuat opsi pendapat saya dari semua pendapat orang-orang lain, baru opsi itu nanti dari sebuah pemimpin, opsi yang tadi semua udah terkumpul dari semua pendapat baru dibawakan ke forum. Jadi sehingga semua pendapat itu ditampung oleh seorang pemimpin. Terima kasih. Berarti kesimpulannya tuh Bang, pemimpin tuh harus menampung semua pendapat Iya. dulu Bang di forum, habis itu baru dipilih pendapat Iya. mana yang lebih bagus untuk Ditanyakan lagi ke forum yang semua pendapat tadi. Iya. Ada lagi yang nak ditambahkan? Atau udah pas? Ada lagi tak? Kayak oke, udah cukup. Baik Bang, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih ya Bang, udah ini bersedia untuk diwawancarai Bang. Kepada Awang ini kan sebagai pelaku, kami telah mendapatkan dari saksi tadi bahwasanya ada pendapatan yang tidak didengar. Nah, di sini kan kami telah mendapatkan abang sebagai pelakunya. Nah, untuk pelakunya itu apa penyebab Abang tuh mengabaikan suatu pendapat Bang di saat melakukan sesi diskusi ataupun Ya, rapat? di Kenapa dalam Abang forum. mengabaikan suatu pendapat gitu Bang? apa karena pendapat yang itu kurang bagus atau kayak gimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi gini, kalau abang mengabaikan suatu pendapat yang minoritas tadi, yang pertama mungkin alasan abang itu
ada beberapa alasan. Yang pertama di sini abang, kenapa abang mengabaikan? Yang pertama ya di sini kan abang sebagai ibaratnya abang sebagai pelaku. Pelaku itu kan ya ibaratnya abang sebagai penghandle di acara lah. Jadi abang ada di bagian intinya. Jadi di sini abang yang pertama lebih memutuskan suara terbanyak dulu. Kenapa suara terbanyak? Karena di dalam forum itu kan dari musyawarah itu kan kita berdiskusi. Jadi semua suara kita dengar dulu, tetapi kita lebih fokus utamain ke yang terbanyak. Karena apa? Pasti yang terbanyak tuh itulah yang menurut abang benar. Karena apa? Karena nanti hasil kesepakatan nanti kan bisa dilakukan bersama-sama. Jadi kalau abang dengari keputusan yang banyak, jadi anggota abang nih bisa ikut semua yang banyak nih. Jadi abang kalau minoritas itu abang anggap nggak ada lah. Karena apa? Mereka kan lingkupnya kecil, abang ngambil lingkup yang besar. Jadi misalnya kalau abang dengar mayoritas yang lebih banyak, jadi abang tuh merasa banyak yang respect dengan abang. Jadi mereka tuh ikut semua apa arahan dari abang. Tapi bang, kan seharusnya nih bang, abang tuh kan harusnya mendengarkan dulu dari sisi-sisi yang lainnya. Mungkin yang pendapat yang tidak abang dengarkan itu lebih logis bang daripada pendapat yang banyak. Kan biasanya tuh teman-teman tuh pada mengikuti kalau misalkan iya itu karena suaranya terbanyak, karena dia tidak mau memberi alasan ataupun dia malu untuk memberi pendapat. Gimana itu? Karena ada faktor lain abang tidak memilih pendapat tersebut atau gimana? Kalau faktor lain itu kan ya emang abang lebih fokus ke suara terbanyak. Kalau untuk mempertimbangkan itu ya abang kurang mempertimbangkan. Abang lebih mentinggi keputusan terbanyak daripada keputusan terbaik. Padahal sebisanya kalau keputusan terbanyak ini nggak bagus tapi mereka emang menang di suara terbanyak, ya abang milih itu. Kalau yang kecil kan dikit nih orangnya, jadi abang tuh merasa wah ini nggak benar nih keputusan mereka nih, jadi nggak bakal terjalan. Ada kesan pesan untuk kedepannya nggak bang? Solusinya Ya karena ini kan sudah ada kejadian, biar kedepannya tidak terulang kembali. Ya walaupun kata abang tadi kan yang dari voting, mungkin abang lebih ke ini kan suarakan tidak menjadi konflik. ya konflik lagi. Mungkin yang pertama ya abang memahami dulu dari masing-masing peserta itu gimana kesadaran dia dalam berdiskusi. Ketika dia berdiskusi, misalnya dia menyampaikan pendapat itu yang emang jelas untuk mengarah ke tujuan kita tadi, yaitu yang abang bakal ambil walaupun suara dia cuma 1:100, ya kan? Itu yang harus solusi ke depannya. Sama juga ada kita buat peraturan ke depannya. Peraturan itu kalau di dalam sebuah organisasi itu ada ADART. Jadi keputusan itu tidak diambil dari abang. Keputusan itu diambil dari keputusan yang terbaik. Jadi abang tidak bisa memutuskan ini yang harus abang putuskan. Seharusnya abang memutuskan yang benar tadi. Itu solusi dari abang. Terima kasih abang, mohon maaf telah mengganggu waktu. Ya, sama-sama. Baiklah Bang, di sini kami ingin menanyakan tentang faktor penyebab terjadinya pengabaian pendapat minoritas. Itu apa Bang penyebabnya? Itu pada saat berdiskusi ya. Iya Bang, pada saat diskusi. Seperti yang kalian tahu, pada saat diskusi kita kan rame, banyak orang diskusi ya. Iya. Bukan berdua atau bertiga. Tentunya terdapat perbedaan pendapat. Mungkin ada yang lebih banyak iya, menjawab iya, ada yang lebih dikit tidak. Penyebab terjadinya adalah yang pertama, menurut saya itu adalah kurangnya rasa saling menghargai di antara anggota, yang pertama ya. Yang kedua juga mungkin kurangnya pengalaman pada saat berorganisasi. Dengan mungkin solusinya menurut saya agar tidak terjadi lagi itu adalah saling menghargai. Saling menghargai pendapat anggota lain atau pendapat sesama agar mendapatkan kesepakatan bersama yang menguntungkan organisasi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baiklah. Untuk sebelumnya maaf Bang mengganggu waktu Abang, dan terima kasih Bang udah bersedia menjadi narasumber Sama-sama. ini dari permasalahan tugas proyek kami ya Bang.